Ya, jadi ini satu saya rasa topik utama ya bahwa kita melihat bahwa sudah banjir nih namanya Mhm. import produk-produk murah dari China ke Indonesia. Bagaimana kita mengatasinya? Pertama, illegal import itu nomor satu. Pemerintah Kementerian Perdagangan sudah membentuk task force untuk legal import. Itu harus terus digerakkan karena illegal import should be addressed gitu. Ini apa saya rasa harus jadi perhatian. Yang kedua dari segi dumping kita juga ngelihat bahwa produk-produk Cina juga banyak didumping ke Indonesia gitu karena overflow produk di sana. Nah ini kita mesti peran pemerintah ini penting ya untuk safeguard, untuk anti dumping gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan ini harus membantu untuk melindungi pelaku usaha gitu. Jadi ini sekali lagi ini juga saya rasa kita harus benar-benar siap ya untuk terus apa melindungi pasar kita. Nah, kalau kita lihat memang untuk kompetisi dengan produk-produk China itu akan sangat sulit karena kita gimana pun juga secara harga mungkin juga kualitas volume ini kita nggak bisa kompetisi sama China gitu. Jadi ini benar-benar saya rasa harus jadi perhatian pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan bagaimana caranya jangan sampai kita kemudian menjadi apa pasar untuk produk-produk Cina yang mungkin sekarang overflow yang nggak bisa masuk juga ke apa pasar Amerika. Jadi ini tapi kalau saya lihat memang ya kita harus perhatikan juga jenis-jenis produknya ya. Jadi ini bukan sebenarnya hanya melulu karena aspek apa China America trade war ya. Karena kalau kita lihat jenis produk Amerika yang di ekspor ke jenis produk China yang diekspor ke Amerika kan itu bukan berarti yang sejenis dengan yang diekspor ke Indonesia, tapi justru produk-produk murahnya China itulah yang menjadi satu bumerang buat kita untuk pasar Indonesia. Jadi ini men-trigger saya rasa evaluasi yang lebih jauh untuk bagaimana kita harus bersiap-siap. Tapi buat saya ini yang penting yaitu selain daripada kita harus melindungi pasar kita dari banjirnya produk-produk China, kita juga mesti melihat peluang-peluang seperti apa yang Indonesia ini bisa bersiap diri gitu loh untuk Mhm. mengambil kesempatan apa dengan adanya ya kita namakan I don't know trade war atau semacamnya gitu. Karena ini yang penting terutama kita melihat bahwa kan e-commerce kita juga sudah mulai melaju dan itu banyak sekali produk-produk China untuk masuk ke Indonesia ya. Nah, jadi kalau kita lihat peluang-peluang yang kita mesti ambil itu mesti lebih dari titik apakah ada kita bisa menjadi alternatif base itu pertanyaannya ya. Apakah Indonesia bisa menjadi alternatif sourcing daripada yang selama ini ada di China. Nah, ini pertanyaan yang selalu kita selalu sampaikan karena memang kesiapan daripada Indonesia sendiri ini yang harus menjadi tanda tanya. Jadi saya selalu mengatakan yang penting sekarang bahwa kita sendiri siap dengan iklim investasi kita juga yang apa yang kondusif gitu yang bisa membawa lebih banyak investor untuk datang ke Indonesia karena gimana pun juga kita bersaing kita berkompetisi dengan negara-negara tetangga seperti apa namanya Malaysia yang sekarang sudah mulai ke semiconductor ya pos Vietnam udah jelas gitu ya jadi ini gimana nih bahwa kita juga bersiap gitu saya selalu mengatakan di Indonesia sendiri kita punya pekerjaan rumah memang ICOP kita yang masih sangat tinggi tapi kita juga mesti melihat bahwa daya saing produk-produk kita karena produktivitas ya. Jadi ini juga salah satu kunci kita melihat bahwa industrialisasi di Indonesia ini juga menjadi PR karena sekarang kita sudah melakukan hilirisasi bagus sekali nilai tambah, Mhm. tapi industri hulu kita juga harus dikembangkan. Kenapa? Karena kita masih dependen 70% bahan baku kita itu import gitu. Jadi kita sendiri belum bisa mempunyai supply chain yang memadai gitu untuk masuk ke dalam pasar regional maupun pasar global. Jadi ini menjadi PR daripada Indonesia juga kalau kita lihat doing business Indonesia ini masih cukup high cost kita melihat bahwa dari segi labor cost, energy cost, kita melihat dari logistik cost, terutama logistik ya, itu sangat tinggi ya logistik cost kita gitu. Jadi ini mungkin kita harus jadi perhatian bahwa kita juga harus menurunkan apa
cost daripada ekonomi. Belum lagi kita sebutkan dengan over regulated country, over licensing. Kita selalu dinamakan seperti itu ya. Walaupun effort yang sudah dilakukan pemerintah luar biasa dengan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja, tapi kita tahu dari segi implementasi ini masih perlu banyak sekali penyempurnaan gitu. Oleh karenanya, saya rasa perhatian-perhatian ini harus pemerintah ini fokuskan. Kenapa? Karena pada akhirnya kita berkompetisi saat ini. Semua mau menarik peluang ini. Negara-negara tetangga kita mau naik peluang ini gitu. Jadi Ya. gimana bahwa Indonesia ini bisa turut bermain di dalam kesempatan yang ada.